Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahra Lutfia Jannah. Saya dari kelompok 1 dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 8. Pertanyaan yang pertama dari Minamianti, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana menurut kalian cara mengatasi atau meminimalisir dampak negatif yang ada pada perubahan sosial? Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perubahan sosial. Dampak negatif yang pertama, adanya sikap individualistik, yaitu persaingan hidup yang makin meningkat mengakibatkan nilai-nilai kemanusiaan mengalami kemunduran. Budaya gotong royong dan tolong-menolong lebih bersifat fungsional yang contohnya disalurkan melalui lembaga-lembaga maupun yayasan. Apalagi di lingkungan perkotaan, masyarakat di sana jarang bersosialisasi dengan tetangga yang ada di sekitarnya. Mereka disibukkan dengan urusan pekerjaan mereka masing-masing, sehingga komunikasi antara individu dan kelompok tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dampak yang kedua, gaya hidup kebarat-baratan. Kebudayaan yang dapat mempengaruhi masyarakat tidak hanya yang berasal dari budaya kita sendiri, tetapi juga berasal dari budaya luar. Budaya luar dapat juga masuk dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Misalnya, budaya barat. Nilai-nilai budaya barat tidak sepenuhnya bernilai positif, tetapi ada juga yang bersikap negatif. Contohnya, pemanggilan nama orang tua yang langsung hanya menyebut nama saja. Yang ketiga, pola kehidupan konsumtif. Kemampuan daya beli masyarakat yang meningkat membuat para pengusaha memproduksi segala macam barang kebutuhan. Dan yang terakhir, kesenjangan sosial. Perubahan sosial akan menimbulkan kesenjangan sosial jika perubahan itu hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Dari dampak yang telah saya bacakan tadi, kita bisa mengupayai atau mengatasi dampak negatif dengan cara yang pertama, melakukan filter terhadap budaya, apa yang akan diterima dan apa yang ditolak. Jadi kita harus bisa memfilter mana yang baik dan mana yang tidak. Yang kedua, memiliki sifat untuk melestarikan budaya lokal. Jadi kita harus memiliki sikap, kita harus bisa mencintai budaya kita sendiri dibanding dengan budaya orang lain atau budaya luar. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi yang ada dengan selektif sehingga akan menghasilkan sesuatu yang bersifat positif dan bermanfaat. Next, pertanyaan dari Nabila Fauziah, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya, salah satu faktor pendorong perubahan sosial adalah memiliki sebuah orientasi ke depan. Jadi apa yang dimaksud dari orientasi ke depan? Tolong jelaskan serta berikan contohnya. Orientasi artinya kecenderungan pandangan. Orientasi ke depan artinya suatu gambaran atau pandangan atau kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang tentang dirinya untuk berpikir mengenai masa depan. Dengan kata lain adalah bagaimana seseorang merumuskan dan menyusun visi ke depan. Jadi arti orientasi adalah susunan atau rencana kita bagaimana ke depan. Contohnya seperti membatasi masuknya barang luar negeri agar barang lokal tidak tersingkirkan. Next, pertanyaan yang ketiga dari Lutfiatul Hasanah. Pertanyaannya, salah satu faktor pendorong perubahan sosial adalah memiliki sebuah bentuk atau penimbunan kebudayaan. Jadi apa yang dimaksud dengan penimbunan kebudayaan? Tolong jelaskan. Penimbunan kebudayaan dan penemuan baru. Timbunan kebudayaan merupakan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial yang mementingkan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan penimbunan yaitu suatu kebudayaan yang semakin lama semakin beragam dan bertambah secara akumulatif atau tertimbun, bertambah dengan secara sendirinya. Bertimbunnya kebudayaan ini oleh karena adanya penemuan baru dari anggota masyarakat pada umumnya. Menurut Quentin-Tarrant, faktor-faktor yang mendorong individu untuk mencari penemuan baru adalah yang pertama, kesadaran dari orang perorangan akan kekurangan dalam kebudayaannya. Yang kedua, kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan. Dan yang terakhir, perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat.
Oke, pertanyaan yang terakhir dari kelompok 8 dari Ahmad Nur Suryansah. Pertanyaannya, secara singkat, bagaimana menurut kalian cara mengevolusikan suatu perubahan sosial di masa kini? Menurut saya, seperti 3 teori evolusi dari Alex Inkeles, ahli sosiologi asal Amerika Serikat. Teorinya adalah yang pertama, teori evolusi unilinear. Kategori unilinear ini beranggapan bahwa semua masyarakat mengikuti garis yang sama dalam perubahan sosial. Artinya, setiap masyarakat berubah dari kehidupan yang sederhana ke kehidupan yang lebih kompleks dengan masing-masing kelompoknya, masyarakatnya akan melewati urutan perubahan yang sama. Teori yang kedua, teori evolusi universal. Beda dengan teori evolusi unilinear, kategori teori evolusi yang satu ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak melalui perubahan yang tetap, karena pada dasarnya kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Yang terakhir, teori evolusi multilinear. Multilinear menggantikan cara pandang unilinear. Kategori teori evolusi multilinear ini menyatakan bahwa perubahan sosial bisa terjadi dalam berbagai cara, tidak dalam satu garis evolusi yang sama, tetapi dari cara-cara itu akan mengarah ke tujuan yang sama. Jadi, cara mengevolusikan suatu perubahan sosial di masa kini ada 3: teori evolusi unilinear, teori evolusi universal, dan teori evolusi multilinear. Terima kasih. Nama saya Khairunisa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama adalah pertanyaan dari Alfidah. Pertanyaannya adalah, mengapa perubahan sosial yang cepat mengakibatkan disorganisasi yang sifatnya sementara sebagai proses penyesuaian diri? Jadi perubahan sosial itu dapat mengakibatkan disorganisasi. Disorganisasi itu adalah proses pudarnya nilai dan norma dalam masyarakat. Karena perubahan sosial itu memengaruhi sistem sosial, sikap maupun pola perilaku. Jadi setiap masyarakat itu tidak akan berhenti berkembang dan selalu mengalami perubahan. Maka dari itu masyarakat perlu melakukan proses penyesuaian diri terhadap perubahan sosial tersebut. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Fitriani, kelompok 3. Pertanyaannya, jelaskan faktor internal perubahan sosial beserta contohnya. Jadi faktor internal perubahan sosial yang pertama adalah perubahan jumlah penduduk. Jadi perubahan jumlah penduduk itu salah satu faktor internal yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Contohnya adalah, misalkan jumlah penduduk di suatu wilayah itu meningkat, maka akan mengakibatkan menurunnya sikap ramah tamah, bertambahnya kelompok sekunder, struktur kelembagaan dalam masyarakat tersebut lebih rumit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian faktor internal perubahan sosial yang kedua adalah adanya penemuan baru. Penemuan merupakan suatu tambahan dari ilmu pengetahuan terhadap pembendaharaan pengetahuan di dunia yang sudah diverifikasi. Contohnya adalah penemuan alat komunikasi seperti penemuan pesawat radio, di mana juga berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya seperti membantu proses interaksi sosial, bidang pendidikan, pemerintah, dan ekonomi. Kemudian faktor internal perubahan sosial yang ketiga adalah konflik sosial. Ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya konflik sosial di masyarakat. Misalnya, perbedaan kepentingan seseorang, perbedaan agama, perbedaan kepentingan politik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contohnya adalah konflik sosial ini pernah terjadi di Indonesia saat terjadi kerusuhan 22 Mei 2019. Kemudian faktor internal perubahan sosial yang keempat, yaitu terjadinya revolusi pemberontakan. Disebabkan pemberontakan dapat mengubah sebagian besar peraturan dan tatanan yang sudah ada.
Contohnya adalah revolusi atau pemberontakan pernah terjadi di Indonesia yang mana dilakukan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dari kelompok 3. Yang bertanya adalah Maulida. Pertanyaannya, menurut Surjono Sukanto, terdapat 3 teori utama dalam evolusi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membedakan ketiga pendapat tersebut dan berikan contohnya. Cara kita membedakannya yaitu dengan yang pertama itu dengan mencari tahu dan memahami pengertian dari ketiga teori tersebut. Jadi menurut Surjono Sukanto terdapat 3 teori utama dalam evolusi. Yang pertama adalah teori evolusi unilinear. Teori ini menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Perubahan ini membuat masyarakat berkembang dari yang sederhana menjadi tahapan yang lebih kompleks. Contohnya adalah misalnya mata pencaharian manusia prasejarah dari awalnya berburu menjadi beternak dan bertani. Dari awal yang sederhana menjadi lebih kompleks. Kemudian teori yang kedua adalah teori evolusi universal. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tetap, karena menurut teori ini kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Nah, contohnya adalah bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen atau seragam, baik dalam bahasa, pendapatan, warna kulit, dan lain-lain, menjadi kelompok heterogen atau kelompok yang tidak seragam. Kemudian yang ketiga adalah teori evolusi multilinear. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial itu dapat terjadi dalam beberapa cara, tetapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang lebih baik. Karena contohnya adalah teori ini melakukan penelitian yang memfokuskan kepada tahapan perkembangan masyarakat. Jadi kebudayaan yang terbentuk itu melalui cara-cara yang berbeda sesuai dengan adaptasi masing-masing, sehingga tidak ada tangga evolusi yang tunggal. Jadi caranya bermacam-macam. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Yang bertanya adalah Ahmad Sayuti Mukhlis. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial zaman modern sekarang? Jadi sebagai anak muda penerus bangsa, kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, dan kita juga harus bisa menyaring perubahan sosial budaya di zaman sekarang agar kita tidak terjerumus kepada pergaulan yang salah, dan ambil positifnya, buang yang negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama ada dari Aisyah Humaira. Mengapa perubahan sosial sudah menjadi sifat alami yang dimiliki di setiap lingkungan masyarakat? Dan sebutkan contoh perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Seiring dengan berjalannya waktu, akan ada perubahan yang terjadi. Bahkan perubahan bisa terjadi dalam berbagai hal. Ciri-ciri perubahan sosial yang pertama terjadi di mana-mana, dilakukan secara sengaja, berkelanjutan, imitatif, dan hubungan kausalitas. Terjadi di mana-mana. Tempat terjadinya perubahan sosial bisa di mana saja, mulai dari masyarakat, desa, hingga kota. Meskipun dengan tingkat perubahan yang bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Yang kedua, dilakukan secara sengaja. Perubahan sosial akan dilakukan secara sengaja, walaupun ada beberapa situasi di mana perubahan yang berlangsung terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan.
Yang ketiga, berkelanjutan. Perubahan sosial berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa masyarakat akan selalu berubah, baik cepat atau lambat, di mana perubahan terjadi sebagai konsekuensi dasar karena sifat manusia yang terlahir sebagai makhluk sosial. Yang keempat, imitatif. Imitatif atau meniru, mengikuti adalah ciri-ciri selanjutnya dalam berlangsungnya kehidupan masyarakat akan melakukan perubahan dengan mengikuti masyarakat yang lain. Hal ini terjadi karena setiap kelompok dalam masyarakat saling memiliki pengaruh, antara kelompok masyarakat pun tidak bisa memisahkan atau mengisolir diri, misalnya saja perubahan dalam gaya berbusana dan lain-lain. Yang kelima, hubungan kausalitas. Perubahan sosial bisa terjadi karena aspek material atau internal dengan hubungan yang bersifat timbal balik, di mana bisa menguntungkan satu pihak atau kedua pihak. Contoh perubahan sosial. Salah satu perubahan sosial yang paling nyata ada di sekitar kita adalah munculnya internet yang mengubah cara berkomunikasi. Bahkan hal ini membuat masyarakat sangat bergantung untuk menggunakan internet, seperti saat berkomunikasi melalui aplikasi chatting hingga memesan bermacam-macam mulai dari pakaian atau memesan kendaraan umum seperti ojek online. Namun, kita harus mengakui bahwa perubahan teknologi ini memberi kemudahan di mana komunikasi semakin mudah, praktis, cepat, dan hemat. Oleh karena itu, perubahan sosial disebut menjadi sifat alami yang dimiliki di setiap lingkungan masyarakat. Dari Nordina, berikan contoh dari teori fungsionalis dan teori siklus dalam perubahan sosial. Baik, contoh teori fungsionalis dalam perubahan sosial. Contoh kasus yang memberikan perubahan sosial dalam teori fungsional ini misalnya saja tentang adanya kegiatan pertanian yang ada pada zaman dahulu. Pertanian dilakukan dengan cara pembajakan dengan hemat biaya, akan tetapi memakan waktu, sedangkan pada saat ini sistem pertanian dilakukan dengan modern yang identik dengan hemat waktu, akan tetapi memakan banyak biaya. Contoh teori siklus perubahan sosial ialah teori siklus dalam perubahan sosial, misalnya saja mengenai gambaran kondisi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang telah mencapai masa kejayaannya pada zaman Kerajaan Majapahit melalui Pati Gajah Mada Indonesia bisa dikenal jaya sampai ke kawasan Cina. Persatuan masyarakat pada saat ini terus dirawat dan dilakukan pembangunan ekonomi di mana-mana, akan tetapi sejalan dengan perkembangan waktu, Kerajaan Majapahit bisa runtuh karena adanya pemberontakan dan akhirnya kerajaan ini menjadi Majapahit hancur. Adapun kejayaan yang tercipta ini sebagai bagian daripada sejarah. Konsep perjalanan dalam arti teori siklus ini secara singkat menjelaskan bahwa kehidupan manusia adalah sesuai dengan gelombang laut dari tepi tengah selanjutnya menghilang tanpa jejak. Oleh karena itulah, dalam pembentukannya perihal teori siklus banyak yang memberikan sebagai teori tanpa akhir. Adapun secara singkat contoh nyata dalam perkembangan teori siklus ini antara lain yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia, perkembangan masa prasejarah, dan perubahan berbagai jenis gaya hidup yang ada dalam keseharian manusia. Pertanyaan yang ketiga dari Miftahul Jannah, apakah westernisasi merupakan salah satu dampak negatif perubahan sosial? Lantas, jika iya atau tidak, kenapa, dan jelaskan serta jelaskan bagaimana cara untuk menanggulangi dampak negatif perubahan sosial tersebut. Baik, kita akan bahas westernisasi perubahan sosial di Indonesia. Westernisasi di Indonesia ini merupakan persoalan yang serius karena menyebabkan perubahan masyarakat multikultural Indonesia yang semakin lupa akan budaya, norma, adat istiadat, dan nilai luhur, serta rasa cinta tanah air, yang sejujurnya merupakan warisan kepribadian bangsa asli Indonesia dari nenek moyang kita terdahulu. Dan apabila warisan kepribadian bangsa tersebut dilestarikan, maka sesungguhnya akan memberikan suatu nilai lebih bagi kehidupan bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Karena setiap bangsa memiliki kepribadian bangsa yang berbeda-beda. Cara untuk menanggulangi dampak negatif perubahan sosial ini yaitu cara hidup, cara berpakaian, cara berbicara yang kebarat-baratan, melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. Haruslah kita ingat selalu sebuah peribahasa yang berkata, lain ladang,
lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Artinya, di mana kita berada, di situ budaya dan kebiasaannya pun juga berbeda. Kita hidup di negara Indonesia, alangkah baiknya kalau kita hidup sesuai dengan budaya bangsa kita sendiri. Tidak perlu meniru kebiasaan bangsa lain. Jadi diri sendiri menunjukkan identitas diri sebagai bangsa yang berbudaya. Bukannya kita dilarang untuk menerima budaya dari luar negeri, tetapi kita diminta lebih selektif dalam menerima budaya dari bangsa lain, tanpa harus meninggalkan budaya bangsa kita sendiri. Ingat, bangsa yang baik adalah bangsa yang mengenal budayanya. Sekarang ini begitu banyak generasi bangsa Indonesia yang bersikap kebarat-baratan. Kini jati diri bangsanya tampak pada sebagian kecil kelompok masyarakat. Generasi kita terlalu bangga dengan kebiasaan dari adat orang-orang barat, sementara dengan adat sendiri malu apabila menunjukkan adat tersebut di depan umum. Hal ini diperparah dengan tersebar luasnya budaya barat melalui media-media elektronik yang menunjukkan budaya-budaya barat. Nama saya Nabila Azkia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaan pertama dari Nurhalisah. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan evolusi dan perubahan revolusi serta berikan contohnya. Perubahan evolusi adalah bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi secara lambat dalam waktu yang lama. Perubahan evolusi ini diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi mengikuti perubahan evolusi itu sendiri. Perubahan ini terjadi dengan sendirinya tanpa direncanakan atau tanpa adanya kehendak dari masyarakat yang bersangkutan. Tahapan perubahan evolusi berlangsung secara berulang dan biasanya perubahan ini berlangsung dari kegiatan sederhana ke perubahan yang lebih maju. Contoh perubahan evolusi adalah perubahan sosial budaya yang berubah dari masyarakat. Perubahan sosial budaya Contoh perubahan evolusi adalah perubahan sosial budaya yang berubah dari masyarakat yang senang berburu dan meramu menjadi masyarakat yang senang melakukan kegiatan pertanian. Perubahan evolusi ini biasanya terjadi akibat usaha-usaha masyarakat pada saat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar serta pada keadaan-keadaan baru yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Contoh lainnya yaitu kehidupan masyarakat suku Kubu di Sumatera. Mereka adalah contoh masyarakat yang mengalami perubahan lambat seperti tempat tinggal dan mata pencaharian penduduk. Sampai detik ini, masyarakat suku Kubu masih sering menjalankan aktivitas lamanya yaitu berburu dan meramu sebagai cara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Yang kedua, maksud dari perubahan revolusi. Perubahan revolusi adalah perubahan unsur-unsur sosial, kehidupan, serta lembaga kemasyarakatan yang terjadi secara cepat. Perubahan revolusi ini biasanya terjadi diawali dengan terjadinya konflik atau kejadian ketegangan masyarakat. Konflik tersebut berlangsung secara cepat, sulit dihindari, atau bahkan semakin berkembang seiring perkembangan waktu dan menjadi sulit untuk dikendalikan. Contohnya perubahan revolusi adalah peristiwa reformasi atau runtuhnya kekuasaan Soeharto. Pada waktu itu, masyarakat berbondong-bondong menuntut Soeharto untuk turun dari jabatan yang sedang beliau pegang. Hal tersebut tentu saja membawa pro kontra dalam pemerintahan Soeharto. Namun pada akhirnya tujuan untuk menurunkan Soeharto dapat terkabul. Yaitulah penjelasan mengenai perubahan revolusi dan evolusi serta contohnya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Mayasari yang pertanyaannya, sebutkan salah satu faktor yang menjadi penghalang terjadinya suatu perubahan. Salah satu faktor yang menjadi penghalang terjadinya suatu perubahan adalah adat dan istiadat. Setiap masyarakat, khususnya di Indonesia, tentu memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Kebiasaan atau adat istiadat merupakan sebuah pola perilaku anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Adat istiadat dalam masyarakat tidak akan berubah ketika suatu saat timbul krisis adat dan kebiasaan. Dalam konteks ini, adat dan kebiasaan sudah tidak efektif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya. Dalam tatanan masyarakat, akan sangat sulit untuk merubah adat dan kebiasaan yang sudah terbiasa dilakukan atau dipakai. Hal ini tentunya yang menjadi faktor penghalang terjadinya suatu perubahan. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat untuk menggunakan pisau yang terbuat dari kayu untuk memotong padi.
kebiasaan tersebut akan sulit untuk diubah meskipun sudah terdapat alat pemotong padi yang lebih canggih. Selain contoh tersebut, adat dan kebiasaan yang menjadi faktor penghambat lainnya biasanya berupa kepercayaan, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Ya baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Rusnia. Yang pertanyaannya, jelaskan pengertian perubahan menurut Glynn cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun dengan difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam struktur sosial atau organisasi sosial masyarakat yang meliputi perubahan dalam berbagai hal, seperti perubahan teknologi, perilaku, norma, sistem nilai, pola, dan keyakinan. Perubahan tersebut dikaitkan dengan perubahan yang mempengaruhi sebagian besar individu dalam masyarakat tertentu. Pada awalnya, masyarakat memiliki cara-cara hidup yang sudah dijalankan, tetapi seiring perkembangan zaman muncul variasi dalam cara-cara hidup tersebut. Kondisi inilah yang dikatakan perubahan sosial menurut Glynn. Ya, itulah ketiga jawaban yang sudah saya jawabkan untuk pertanyaan dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risnawati dari kelompok 1. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Yang pertama dari saudari Maria Elvida. Yang pertanyaan, bagaimana cara mengatasi dampak negatif yang terjadi pada perubahan sosial, sedangkan kita masih kurang dalam memfilter perubahan sosial itu, apalagi masyarakat yang tidak berpendidikan. Jelaskan. Baik, di sini saya menjawab. Jadi perubahan sosial adalah peralihan menuju ke arah yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Jadi perubahan dalam berbagai aspek yang dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, tadi pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi dampak negatif yang terjadi pada perubahan sosial. Yang pertama, kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memperkuat iman. Karena apa? Karena agar kita dapat memfilter ataupun menghindari dari dampak negatif yang terjadi pada perubahan sosial. Yang kedua, meningkatkan kualitas penduduk, karena masyarakat di Indonesia memiliki keanekaragaman karakteristik yang banyak sekali, yang juga itu dapat menjadi faktor perubahan sosial. Jadi sangat penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Yang pertama, kita memperbaiki kualitas pendidikan. Yang kedua, kita meningkatkan fasilitas kesehatan atau tenaga medis ataupun dalam bidang pertanian, bidang pekerjaan ataupun lain-lainnya. Terus melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat. Nah, jadi fungsinya ya tadi cara memfilter perubahan sosial itu kita kan masih kurang, apalagi bagi masyarakat yang tidak berpendidikan. Jadi kita di sini melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat yang dimana kita memberikan penyuluhan ataupun pengarahan kepada masyarakat. Terus yang ketiga, lingkungan dan budaya lokal. Di Indonesia kita mempunyai banyak sekali budaya. Jadi kita harus memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan kita, menjaga budaya kita, menjaga dan mencintai lingkungan dan budaya kita sendiri agar tidak rusak dan tidak tergantikan oleh budaya asing. Jadi kita harus, bagaimanapun kita harus mempertahankan budaya kita karena itu merupakan ciri khas kita. Terus yang keempat, jangan membanding-bandingkan. Jadi
kita itu mempunyai ciri khas tersendiri, jangan pernah membanding-bandingkan dengan yang lain. Karena apa? Karena ciri khas kita itu merupakan suatu nilai yang paling tinggi untuk kita dan kita harus bangga. Terus yang kelima, selalu berpikir dan bertindak positif dalam mengatasi perubahan sosial. Jadi kita harus berpikir dan bertindak secara positifnya saja. Oh, bisa yang negatif kita tinggalkan. Karena apa? Karena kita akan mengambil yang bermanfaatnya saja. Oke, itu pertanyaan yang satu. Terus pertanyaan kedua kayaknya dari Maria Epidetruka ini. Pertanyaannya dari teori siklus dikatakan bahwa bagaimanapun seseorang berusaha untuk mencegah terjadinya perubahan sosial, mereka tidak mampu karena perubahan sosial tersebut bersifat alami. Perubahan bersifat alami, jelaskan dan berikan contohnya. Oke. Sekarang nomor 2. Jadi dari teori siklus itu alasannya karena perubahan sosial bagaikan roda yang berputar, dan artinya perubahan zaman merupakan suatu yang tidak dapat kita hindari oleh siapapun dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Contohnya seperti perubahan sosial budaya. Cara berkomunikasi kita pada zaman dahulu dengan zaman sekarang tentunya berbeda. Zaman dahulu kan kita menggunakan surat menyurat, dan zaman sekarang kita berkomunikasi melalui smartphone ataupun komputer karena perkembangan zaman sangat pesat dan dari zaman ke zaman semakin canggih. Terus selain itu dari segi pakaian, yang dulu kan kita memakai baju adat itu sendiri, dan sekarang kita mengikuti tren masa kini. Terus ada gaya hidup, pola pikir, perilaku. Itu jawaban dari nomor 2. Terus next nomor 3 dari Siti Fatimah. Yang pertanyaannya, disintegrasi terjadi karena adanya evolusi kesenjangan sosial, perbedaan kepentingan yang mendorong perpecahan dalam masyarakat. Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi disintegrasi terjadi karena adanya evolusi yang pertama tadi ya, yaitu perubahan sosial yang terjadi secara lambat untuk waktu yang lama di dalam sistem masyarakat. Jadi perubahan sosial yang terjadi secara lambat dan untuk waktu yang lama di dalam sistem masyarakat. Contohnya sistem kerja, terus pola pemikiran dan perkembangan sosial. Jadi kalau sistem kerja itu kan membutuhkan waktu yang lama secara berangsur-angsur. Contohnya tuh kinerja yang dulu kan semakin meningkat. Jadi jarang disintegrasi karena adanya evolusi ini jarang menimbulkan konflik. Karena apa? Karena perubahannya itu berlangsung lambat dan cenderung tidak disadari. Terus tadi kesenjangan sosial. Disintegrasi kesenjangan sosial adalah keadaan yang ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Jadi ketidakseimbangan sosial ini
adanya di dalam masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Contohnya seperti si kaya dan si miskin. Kita contohkan di Indonesia judulnya. Jadi ada si kaya dan si miskin. Itu kan anggapannya mempunyai perbedaan, ataupun seorang pejabat dengan rakyat, seorang pejabat dengan rakyat. Terus yang ketiga, perbedaan kepentingan yang mendorong perpecahan dalam masyarakat. Jadi perbedaan kepentingan yang mendorong perpecahan masyarakat dalam masyarakat karena misalnya di negara kita di Indonesia memiliki berbagai macam keragaman, dari mulai agama, suku, ras, dan lain-lainnya. Contohnya seperti konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan yang sekarang kita alami, banyak kekacauan. Jadi itu merupakan perbedaan kepentingan yang mendorong perpecahan dalam masyarakat ya, karena masih banyak yang berbeda pendapat. Terus konflik ideologi, contohnya kan konflik ideologi seperti 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan kan terjadinya pemberontakan PKI di Madiun yang kita sebut dengan 30 SPKI. Nah, itulah yang bisa saya jawab untuk kelompok 6. Mohon maaf kalau ada tidak kejelasannya. Saya Risnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Yang pertama, pertanyaannya, saat terjadinya perubahan sosial, maka akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Bagaimana cara sederhana kita untuk bisa mengetahui atau menilai bahwa perubahan sosial yang terjadi di lingkungan kita mengarah ke arah positif ataupun sebaliknya negatif? Kita sebagai mahasiswa dan masyarakat itu sudah pasti dapat berpikir jika terjadinya perubahan sosial itu ada manfaat atau mudaratnya. Jadi, jika perubahan memiliki manfaat, itu adalah perubahan yang positif. Dan jika perubahan itu terjadi dan sudah pasti itu ada mudaratnya, dan pasti itu adalah perubahan yang negatif. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan lebih detail lagi tentang perubahan evolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung secara lambat dan dalam waktu yang cukup lama dengan tidak adanya kehendak tertentu untuk terjadinya perubahan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, atau masyarakat tidak mau ada yang berubah dari adat istiadat mereka. Namun perubahan tetap terjadi secara perlahan tanpa disadari oleh masyarakat yang tidak ingin berubah. Perubahan ini biasanya terjadi karena perkembangan kondisi masyarakat dalam menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti teknologi yang canggih dan keadaan yang mendesak. Dulu pada tahun 2013, banyak masyarakat yang tidak percaya dengan jualan online karena dinilai negatif atau bisa menipu atau merugikan, bahkan tidak memuaskan hasilnya. Namun sekarang di masa pandemi, sudah sangat banyak dan sangat mudah kita temui orang-orang yang berjualan online. Untuk pertanyaan yang ketiga, seperti apa ciri perubahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama, setiap masyarakat akan berhenti berkembang karena mengalami perubahan baik dengan lambat maupun dengan cepat. Perubahan lambat itu seperti jualan online tadi yang pada tahun 2013 sangat tidak efisien, tidak ada perkembangan sama sekali. Namun pada tahun ini sangat banyak diminati oleh masyarakat. Untuk perubahan cepatnya
anak-anak yang dulunya hanya bermain di luar rumah, sekarang banyak menghabiskan waktu di rumah dengan gadget di masa pandemi. Padahal sebelum pandemi, mereka tidak mengenal adanya gadget. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Perubahan ini contohnya seperti lembaga pendidikan, ekonomi, politik, keluarga, dan agama. Perubahan yang ketiga, perubahan sosial yang cepat mengakibatkan disorganisasi atau pudarnya nilai dan norma yang sifatnya sementara sebagai proses penyesuaian diri. Contohnya di masa pandemi, masjid banyak yang ditutup di zona merah, namun sebagian di zona merah lainnya tetap dibuka. Jadi banyak masyarakat yang harus menyesuaikan. Untuk yang keempat, tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual, karena kedua hal tersebut saling berinteraksi dengan kuat. Contohnya, sebelum teknologi komunikasi modern berkembang, pada pola masyarakat hanya berupa komunikasi primer saja, yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung antar individu. Kemudian setelah era perkembangan teknologi komunikasi modern, pola komunikasi masyarakat turut berubah menjadi komunikasi sekunder yang memerlukan alat atau perantara seperti handphone ya sekarang. Sekian, terima kasih.